Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 membahas tentang teorema Fermat. Anggota kami yaitu yang pertama Amanda Emi Amelia, yang kedua Hairianor, yang ketiga Najia, dan yang terakhir saya sendiri Siti Almunaida. Baik, kami akan memasuki teorema pertama yaitu teorema Fermat. Baik, di sini saya Hairianor. Saya di sini akan menjelaskan tentang teorema Fermat. Di sini ada teorema Fermat. Teorema Fermat ini adalah suatu metode lain yang digunakan untuk menguji keprimaan suatu bilangan bulat. Penemu teorema ini adalah ahli matematikawan dari Prancis pada tahun 1640. Selanjutnya, kita masuki pada teorema 1 pada teorema Fermat, di mana jika AM sama dengan 1, maka residu-residu terkecil modulo M dari barisan A, 2A, 3A sampai dengan Mn1A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3 sampai dengan Mn1. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa jika AM sama dengan 1, maka setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 0,A, 2A, 3A sampai dengan Mn1A. Ingat, di sini bahwa setiap bilangan bulat akan kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan Mn1. Selanjutnya, di sini ada teorema 2 pada teorema Fermat, di mana jika P suatu bilangan prima dan A P sama dengan 1, maka A pangkat P min 1 kongruen dengan 1 modulo P. Di sini ada buktinya. Coba ambil sembarang bilangan prima P dan bilangan bulat A. Jadi A P sama dengan 1, maka menurut teorema 1 tadi, residu-residu terkecil mod P dari A, 2A, 3A sampai dengan P min 1A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3 sampai dengan P min 1. Sehingga hasil kalinya akan kongruen modulo P, yaitu A, 2A, 3A sampai dengan P min 1A kongruen dengan 1, 2, 3 P min 1 kali modulo P A pangkat P min 1, 1, 2, 3 sampai dengan P min 1 kongruen dengan P min 1 faktorial modulo P. Sehingga A pangkat P min 1 kali P1 faktorial kongruen dengan P kurang 1 faktorial modulo P. Selanjutnya akan dijelaskan saudari Siti Almunaida. Baik, di sini saya Siti Almunaida akan menjelaskan tentang teorema Fermat yang ketiga. Di sini berbunyi, jika P suatu bilangan bulat prima, maka A pangkat P kongruen dengan A modulo P. Untuk setiap bilangan bulat A, contoh, apakah 117 suatu bilangan prima? Kita jawab dengan menggunakan teorema A. Untuk memeriksa ini, dipilih bilangan bulat positif yang paling kecil, misalnya 2. Selanjutnya, periksa apakah 2 pangkat 117 modulo 2 mut 117. 2 pangkat 117 kongruen, kita ambil di sini 2 untuk menghasilkan 217, maka kita ambil 2 pangkat 7 dikali 16 ditambah 5 kongruen dengan 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 5. Terus 2 pangkat 7 kongruen 128 kongruen 11 modulo 117, maka
dikali 11 pangkat 16 dikali 2 pangkat 5 modulus 117. Kongruen dengan 121 pangkat 8 dikali 2 pangkat 5 modulus 117. Ini kita ambil 4 pangkat 8 dikali 2 pangkat 5 modulus 117. Kongruen dengan 2 pangkat 21 dikali modulus 117. Jadi 21 jadi kita jabarkan jadi kongruen 2 pangkat 7 dikali 3 modulus 117. Kongruen dengan 11 pangkat 3 modulus 117. Pangkat 11 pangkat 3 tadi kita jabarkan lagi jadi 11 pangkat 2 dikali 11. 11 pangkat 2 menghasilkan 121 dikali 11 modulus 117. Kita ambil 121 dikurang 117 hasilnya 4 kali 11 modulus 117. Maka kongruen dengan 44 modulus 117. Sehingga diperoleh bahwa 2 pangkat 117 kongruen 44 kongruen 2 modulus 117. Teorema keempat berbunyi, jika P dan Q adalah bilangan-bilangan prima yang berlainan sedemikian hingga A pangkat P kongruen A modulus Q dan A pangkat P kongruen A modulus P, maka A pangkat P dikali Q kongruen modulu 2 kongruen modulu P pangkat Q. Contoh, tunjukkan bahwa 2 pangkat 340 kongruen 1 modul 341. Jawab, ambil 341, kita ambil 2 bilangan prima yaitu 11 dikali 31. Jadi kita menggunakan teorema ini yaitu A pangkat P. Di sini kita ibaratkan P dan di sini kita ibaratkan Q. Terus ambil 2 pangkat 10 kongruen 1024 kongruen 31 dikali 33 ditambah 1 sehingga 2 pangkat 10 kongruen 1 modulus 31. 2 pangkat 11 ini tadi kan 10 ditambah 1 jadi 2 pangkat 11, sini ditambah 1 jadi 2 modulus 31. Lalu 2 pangkat 10 kongruen 1024 kongruen 31 kali 33 tambah 1 sehingga 2 pangkat 10 kongruen 1 modulus 11. Jika kedua ruas dipangkat ke 3, maka 2 pangkat 10 kali 3 kongruen 1 pangkat 3 modulus 11. Maka diperoleh 2 pangkat 10 kongruen 1 modulus 11 dan 2 pangkat 31 kongruen 2 ini tadi ditambah 1 kan 10 dikali 3 30 ditambah 1 jadi 31. Di sini ditambah 1 jadi kongruen 2 modulus 11. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Amanda Emi Amelia. Baiklah, selanjutnya teorema Wilson. Teorema Wilson pertama kali dipublikasikan oleh Edward Waring tahun 1170 tanpa mencantumkan buktinya. Sebenarnya Wilson bukanlah orang yang pertama kali yang mengemukakan teoremanya, sebab pada tahun 1682 Leibniz juga telah membicarakannya. Bukti teorema Wilson pertama kali diberikan oleh Lagrange tahun 1771 dan menamakan teoremanya dengan sebutan teorema Wilson. Baiklah, yang pertama, teorema yang pertama dari teorema Wilson. Jika P suatu bilangan prima, maka kekongruenan X kuadrat kongruen 1 mod P mempunyai tepat dua solusi yaitu 1 dan P min 1. Buktinya, misalkan R adalah suatu solusi dari kekongruenan X kuadrat kongruen 1 mod P, maka R kuadrat min 1 kongruen dengan 0 mod P. Jadi, R kuadrat min 1 ini kita faktorkan dulu, yaitu R tambah 1 dikali dengan R min 1 kongruen 0 mod P. Perkongruenan terakhir ini berarti P membagi habis R tambah 1 dan R min 1. Karena P suatu bilangan prima, maka P habis membagi R plus 1 atau P habis membagi R min 1. Yang ini R plus 1 kongruen 0 mod P atau R min 1 kongruen 0 mod P. Kemudian R
otomatis R dikurang dengan min 1 dan di sebelah sini yang di ruas sebelah kirinya juga dikurang dengan min 1. Jadi R kongruen min 1 mod P atau R kongruen 1 mod P. R kongruen P min 1 mod P atau R kongruen 1 mod P. Kemudian teorema kedua dari teorema Wilson. Misalkan P suatu bilangan prima selain 2 dan A adalah solusi dari A kali AX kongruen 1 mod P dengan A sama dengan 1, 2, 3 sampai P min 1, yaitu A kali A pangkat bintang sama dengan 1 mod P dengan A pangkat bintang lebih dari 0 dan kurang dari P, maka jika A tidak kongruen B mod P, maka A pangkat bintang tidak sama dengan kongruen B mod P. Jika A sama dengan 1 atau A sama dengan P min 1, maka A pangkat bintang tidak kongruen A mod P. Pandang perkongruenan A kali X AX kongruen 1 mod 11 dari A pangkat bintang adalah solusinya, sehingga A kali A pangkat bintang kongruen 1 mod P. Lihatlah tabel berikut ini. Hasil kali pasangan yang kongruen modulo 11 dapat dituliskan sebagai berikut. Yang ini karena sama saja dengan yang ini, jadi kita ambil saja satu, yaitu 2 kali 6 kongruen 1 mod 11. Kemudian 3 dengan 4 ini kita ambil satu sini, 3 kali 4 kongruen 1 mod 11. Kemudian 5 dengan 9 sama saja dengan 9 dengan 5, jadi kita ambil satu, yaitu 5 kali 9 kongruen 1 mod 11. Kemudian 7 dengan 8 sama saja dengan 8 dengan 7, yaitu tulis di sini 7 kali 8 kongruen 1 mod 11. Hasil kali semua bilangan pada ruas-ruas kiri akan kongruen mod 11 dengan satu pula, yaitu 2 kali 6 kali 3 kali 4 kali 5 kali 9 kali 7 dan kali 8 kongruen 1 mod 11. Jika kedua ruas dikalikan 10, maka diperoleh 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 dikali 7 dikali 8 dikali 9 dikali 10 kongruen 10 mod 11. Semua ini sama saja dengan 10 faktorial atau 10 faktorial kongruen dengan 10 mod 11. 10 faktorial kongruen min 1 mod 11. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nadia. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Amanda Amalia, yaitu teorema ketiga. Teorema ketiga ini berbunyi, jika P suatu bilangan prima, maka P min 1 faktorial kongruen dengan min 1 mod P. Sebagai contoh, kita ambil P 13. 13 itu merupakan sebuah bilangan prima. Maka kita dapat memasangkan A dan A berpangkat bintang dari 2, 3, 4 sampai 11 sehingga terdapat 5 pasang bilangan itu yang hasil kalinya kongruen dengan modulo 13 dengan 1, yaitu 2 dikali 7 sama dengan 14 kongruen dengan 1 modulo 13. Kemudian 3 kali 9 kongruen dengan 1 modulo 13. 4 dikali 10 kongruen dengan 1 modulo 13. Dan 5 dikali 8 kongruen dengan 1 modulo 13. Terakhir yaitu 6 dikali 11 kongruen dengan 1 modulo 13. Hasil kali ruas-ruas dari 5 kongruenan ini adalah 2 dikali 7, 3 dikali 9, 4 dikali 10, 5 dikali 8, dan 6 dikali 11 kongruen dengan 1 modulo 13. Selanjutnya kita atur, yaitu dari 1, 2 sampai dengan 12. Di sini 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 9 kali 10 kali 8 kali 11. Kedua ruas ini kita kalikan 12. Di sini dari 1 sampai 11 kita kalikan 12, dan di sini 1 kali 12 itu modulo 13. Selanjutnya di sini sama dengan 12 faktorial. Dan di sini 12 modulo 13 itu adalah min 1 modulo 13. Jadi 12 faktorial kongruen dengan min 1 modulo 13. Next. Selanjutnya teorema 4, yaitu jika P suatu bilangan prima ganjil, maka perkongruenan X kuadrat per 1 kongruen dengan 0 modulo P mempunyai solusi
bila dan hanya bila P kongruen 1 modulo 4. Contohnya, selesaikan perkongruenan X kuadrat ke 1 kongruen 0 modulo 13. Jawab. Kita ambil bilangan ganjil, bilangan prima yang ganjil yaitu 13. Karena 13 ini adalah bilangan prima berbentuk 4K plus 1, maka perkongruenan tersebut mempunyai solusi yaitu 13K min 1 per 2 faktorial sama dengan 13 min 1 itu 12 per 2 sama dengan 6 faktorial sama dengan 720. 720 modulo 13 itu kongruen dengan 5. Ya, sekian dari kami. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari teori Fermat dan teori Wilson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.